Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah menganugerahkan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga dan selalu senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam suasana hujan yang mudah-mudahan memberi berkah kepada kita semua, yang salah satu keutamaan ketika hujan kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an, dan dipersilahkan juga untuk berdoa yang terbaik, karena memang ketika hujan turun itu selain hujannya membawa berkah juga ketika kita berdoa insya Allah doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini nanti yang akan memberikan tausiah yaitu Ustadz Rahmat Saputra. Tetapi sebelumnya mari kita mulai dulu acara ini. Mudah-mudahan Ustadz Rahmat bisa hadir tepat pada waktunya. Mari kita mulai dengan membaca ta'awuz, kemudian Al-Fatihah dan surat pendek. Untuk surat pendeknya yaitu surat At-Takasur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin.
Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Quran Surat At-Takatsur, surat ke-102, surat Makkiyah, terdiri dari 8 ayat. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil menunggu Ustadz Rahmat, ini kita akan sedikit mentadaburi dari surat At-Takatsur. Ya. Nanti mungkin bisa ngasih kode atau memberitahu kalau Ustadz Rahmat sudah hadir. Di sini disebutkan bahwasanya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ayat ini memang benar dan sekali-kali sungguh sangat benar. Kenapa benar? Karena orang cenderung akan lalai atau akan lupa ketika diberi kenikmatan, ketika diberi kemudahan, ketika diberi kemegahan dan semua fasilitas yang Allah berikan di dunia ini. Jadi ada nggak Ibu kira-kira, Bapak juga, orang yang diberi kekurangan, tetapi ternyata dia malah lalai. Sepertinya untuk kita orang beriman itu justru ketika dihimpit dengan kesulitan, kesusahan, kita akan lebih sering malah mendekatkan diri kepada Allah, akan lebih sering bermunajat atau berdoa. Nah, tetapi lain halnya ketika orang tersebut diberikan kemudahan, kemegahan dan lain sebagainya, itu akan lupa. Ada salah satu kisah yang mana ketika orang itu diberi kemudahan maka lupa kepada Allah. Jadi ada seseorang yang di tengah badai, di lautan lepas, kemudian ombaknya begitu besar, ya meskipun orang tersebut pada mulanya menafikan kehadiran Allah atau menganggap Allah itu tidak ada atau semacamnya, tetapi ketika dalam kondisi tersebut pasti dia akan berdoa, memohon kepada Allah. Dan ketika dia udah sampai pantai atau sudah lepas dari badainya, dia ada kemungkinan dia akan lalai, akan lupa kembali kepada Allah. Nah, itu kondisi sangat genting dan lain sebagainya. Apalagi ketika diberi kemudahan rezeki, kelancaran dan lain sebagainya, itu sungguh sangat banyak orang yang akan lalai. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang sedikit ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Rahmat. Untuk itu waktu dan tempat kami sediakan. Monggo Ustadz, langsung saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak, Ibu, dan seluruh jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama dan yang paling utama senantiasa kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmatnya, terutama iman dan Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada beliau, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Semoga di hari kiamat kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, Allah memberikan karunia hujan yang datang tetap banyak. Saya agak terlambat karena barengan acara buka bersama di masjid, mohon maaf, dan ada tamu ya, sehingga nunggu tamunya sudah mundur, saya baru berangkat ke sini. Jamaah yang dirahmati Allah, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2022. Sebetulnya kita perlu tahu hakikat umur kita. Tidak terasa waktu itu berjalan cepat. Ya. Semua serba tahu-tahu. Tahu-tahu anak sudah SD, tahu-tahu SMP, tahu-tahu SMA, tahu-tahu punya menantu, tahu-tahu punya cucu. Nggih mboten Bapak Ibu. Kita sering kok terasa sekali waktu itu begitu cepat. Nah, kita perlu belajar tentang hakikat umur kita, hakikat waktu yang Allah berikan pada kita di dunia ini. Jamaah yang rahmatullah Allah, dulu ketika Albert Einstein menemukan teori relativitas, muncullah paham-paham tentang relativisme. Salah satunya perbedaan cara manusia dalam menilai waktu atau menilai sebuah kecepatan. Jadi contohnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang berada di dalam mobil, mobilnya mewah, melintas di jalan tol dengan kecepatan 100 km per jam, itu bisa terasanya itu pelan gitu aja Bu, karena mobilnya mewah, les gitu, enak itu, kelihatannya itu cuma pelan, tapi begitu lihat speedometer loh sudah 100 lebih, bahkan 150 bahkan lebih. Kalau ibu-ibu bonceng motor lari 100 km per jam, bonceng suaminya kecepatan 100, kira-kira takut dah Bu? Wah, langsung suaminya dicubit, pelan-pelan Pak, utangnya masih banyak. Itu terasa sekali, kecepatan yang tinggi itu terasa sekali, tapi waktu naik mobil mewah nggak terasa. Sama dengan orang yang naik pesawat. Pesawat itu ketika terbang itu orang yang di dalamnya rasanya kok cuma pesawat itu ya biasa aja, seperti diikat digantungkan gitu. Tapi kecepatan pesawat itu 350 km per jam, Masya Allah. Jadi ada penilaian yang berbeda, yang di dalam pesawat merasa pesawatnya pelan, tapi yang di daratan ngejar pesawat nggak bisa karena kenceng banget. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah ayat-ayat kauniyah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang sebetulnya memberikan nasihat berharga dalam kehidupan kita. Contohnya lagi yang lebih jelas, masjid ini. Bapak Ibu duduk di karpet ini, karpetnya bergerak apa diam Bapak Ibu? Diam ya? Nah, kalau bergerak namanya Aladin ya, karpet terbang. Gempa. Padahal bumi itu bergerak tidak Bapak Ibu?
Bumi itu bergerak, berputar. Jadi kita ini sebetulnya sedang muter ini. Ya. Kecepatannya berapa muternya bumi itu Bapak Ibu? Luar biasa, 5 kali lipat pesawat. Bumi itu berputar kecepatannya 1.600 km per jam. Ngeri betul Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang pamer kecepatan, wah saya kemarin naik mobil 200 km per jam. Wah ora gumun. Aku numpak sandal 1.600 km per jam. Loh kapan? Saiki. Karena tanah yang kita injak, lantai yang kita dudui, tembok yang kita sandari, itu 24 jam dia bergerak dengan kecepatan 1.600 km per jam. Wah kencang banget itu. Kendaraan dunia, kendaraan di darat nggak ada yang bisa secepat itu. Pertanyaannya, tapi kok nggak terasa? Nggih betul Bu? Nggak terasa. Kenapa? Karena bumi itu hamparannya sangat luas dibandingkan badan kita yang kecil ini. Jadi sesuatu yang sangat besar, luas, terhampar, itu kalau dia bergerak kencang, maka sesuatu yang kecil itu nggak bisa ngerasain itu Bapak Ibu. Nah ini pelajaran besar. Apa pelajarannya? Kehidupan kita di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan besok di akhirat yang sangat panjang sekali, kehidupan kita di dunia ini nggak terasa Bu. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Naziat, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Pada hari ketika mereka dibangkitkan dari alam kubur, mereka itu merasa nggak pernah hidup di dunia kecuali hanya sesaat di waktu sore atau pagi saja. Jadi kehidupan di dunia yang tadinya terasa panjang, terasa melelahkan, kalau diingat-ingat ketika sudah tiba di akhirat nanti, nggak terasa hidup di dunia ini. Kang, biyen urip ning donya ora Kang. Dilit banget nih. Maknyuk itu. Masya Allah. Padahal waktu menjalani hidup di dunia itu udah capek. Pernah saya membaca sebuah tulisan, sebuah artikel. Di hari kiamat itu lamanya 50.000 tahun. Ya. Satu harinya setara dengan 1.000 tahun di dunia. Maka dibuatlah sebuah perbandingan. Orang yang di dunia ini punya umur 65 tahun. Bapak Ibu, 65 tahun itu umurnya panjang apa pendek Bapak Ibu? Wah, sudah dapat bonus. Panjang itu, sudah melelahkan. Umur 65 tahun di dunia, itu ketika tiba di hari kiamat, itu terasa hanya 1 menit 52 detik. Anggaplah 2 menit Bapak Ibu. Jadi begitu singkatnya ternyata. Maka inilah hakikat umur kita di dunia. Jadi umur-umur kita yang kita hitung dari tahun kelahiran sampai sekarang tahun berapa, Masya Allah. Ini besok ketika di hari kiamat setara, sama, kesannya hanya 2 menit saja. Sekarang umurnya kita beda-beda. Ibu yang paling sepuh usia berapa Bu di sini Bu? 80. Wah kayaknya belum sampai, masih muda gitu Bu. Itu belum 80, itu baru 79,5. Jadi sekarang kita umurnya itu kelihatan beda-beda. Ada yang 80, ada yang 50, ada yang 30. Kalau saya kelihatan umur berapa Bu? Nah, 37. 30 komanya banyak. Umur kita beda-beda ini Bu, hanya terasa sekarang. Besok kalau sudah sampai di hari kiamat sama. Kita merasa hidup di dunia itu hanya 2 menit. Ya Allah. Lalu didatangkanlah buku catatan amal kita. Kaget. Dalam waktu yang 2 menit itu ternyata semua catatannya lengkap. Tidak meninggalkan perkara besar, tidak meninggalkan perkara kecil. Semua terarsip dengan bagus. Kaget kita. Astagfirullahaladzim. Kayaknya 2 menit tapi yang saya perbuat segini banyak. Ya Allah, dosanya segini banyak. Ya Allah. Kaget besok manusia itu Bapak Ibu. Oke, semua tercatat dengan detail.
Oke, sekarang yang datang pengajian berapa orang? Tercatat tidak, Bu? Tercatat. Yang menyajikan konsumsi siapa? Tercatat tidak, Bu? Tercatat dalam buku catatan amal besok. Isi konsumsinya apa? Tercatat itu ya. Nah, makanya ibu-ibu jangan kecil hati ya. Gimana amal ini tercatat ya. Nggak perlu ngelok ke sapa iki kelompoknya sapa. Oh, kae. Wah, tipis kardusnya. Wah, tipis makanannya, tebal pahalanya karena ikhlas ya. Oh, tapi ini enggak tipis ini kenyang ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Hakikat umur kita ini sesungguhnya hanya 2 menit. Tetapi dalam 2 menit itu semua perbuatan kita tercatat secara sempurna. Maka ini sesuatu yang harus kita takuti. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memberikan 6 hal yang perlu kita takuti. Hidup itu harus punya rasa takut. Apa saja itu? Yang pertama, takut kalau iman dicabut. Dan yang kedua, takut dengan catatan amal yang buruk. Karena setiap detik, setiap gerak-gerik, setiap tatapan mata, hembusan nafas, apa yang terbesit dalam hati, semua ini tercatat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini sebetulnya cuma 2 menit, ayo kita acting yang bagus, tapi bukan acting-actingan, action yang bagus. Kita mengambil peran sebagai hamba Allah yang bagus, yang benar-benar menghamba kepada Allah. Kita di dunia ini cuma syuting 2 menit Bapak Ibu. Nama Bu? Syuting berapa lama? Cuma syuting 2 menit, ayo berperan yang baik. Ya, ini nasihat untuk saya sendiri. Doakan supaya kita bisa berperan yang baik, tahajud yang baik, 5 waktu yang baik, baca Quran yang baik, sedekah yang baik. Karena kita ini syuting cuma berapa lama? 2 menit. Dan besok akan diputar di layar lebar hari kiamat. Masya Allah. Maka dalam waktu yang 2 menit ini kalau kita santai-santai leha-leha, rugi Bapak Ibu. Bayangkan ujian sekolah anak-anak kita, dikasih waktu 1 jam, sekian soal harus selesai. Anak itu malah santai-santai, malah melamun, malah tidur, malah gelotean. Kalau kita jadi orang tuanya, jengkel nggak Bu? Jengkel. Nah, ini waktu berharga, kerjakan ujiannya, jangan malah santai-santai begitu. Sama dengan kita, hidup kita seumur hidup di dunia ini cuma ujian singkat 2 menit. Maka orang yang menyia-nyiakan umur ini benar-benar merugikan diri sendiri. Ya, perbuatan yang sangat merugikan diri sendiri. Sama yang dirahmati oleh Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan pada kita, orang yang mau susah payah berbuat baik, mau berlelah-lelah berbuat baik, nanti lelahnya hilang tapi pahala kebaikannya kekal. Nggih mboten Bapak Ibu? Bapak Ibu yang tadi puasa, ada yang tadi puasa? Laparnya sekarang masih apa hilang? Masih. Sudah hilang laparnya. Yang tadi puasa, hausnya masih apa hilang Bapak Ibu? Hilang. Pahalanya masih tidak? Insya Allah masih. Orang yang beramal itu capeknya akan hilang, lelahnya hilang, kepayahannya hilang. Tapi pahalanya kalau tidak rusak oleh amal kita, pahalanya itu kekal. Masya Allah. Dan sebaliknya, orang yang bersenang-senang dalam perbuatan maksiat dosa, senang-senangnya itu akan hilang, tapi penyesalannya kekal. Pilih yang pertama apa yang kedua Bapak Ibu? Yang pertama, kita susah-susah sebentar, senang-senang selamanya. Inilah pilihan hidup orang beriman. Ya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Orang-orang kafir yang tidak beriman itu mereka condong pada kehidupan dunia. Pilih kesenangan dunia, padahal pasti habis kesenangan dunia itu. Ada expirednya. Ada masa tenggangnya dan nanti ada masa hangusnya. Dunia seperti itu. Sedangkan akhirat kekal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita selalu ingat hakikat umur cuma 2 menit, hidup kita ini tenang. Kalau sedih tidak terlalu sedih, kalau senang tidak terlalu senang. Jiwanya kuat.
stabil emosinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini salah satu rahasia kekuatan orang-orang soleh, rahasia kekuatan orang-orang beriman. Kalau dalam hidupnya dia ditimpa kesusahan, ya ingat hidupnya cuma sebentar. Berapa lama tadi Bu? 2 menit. Ya. Jadi Pak, nanti kalau misalkan tanggal tua, pas uangnya habis, ya istri sambat, Pak tagihan listrik Pak, SPP anak Pak, beli obat Pak, itu Bapak jawab aja, tenang Bu, kita ini cuma 2 menit kok. Wah, gara-gara Pak Rohmat ini. Tapi sebetulnya memang begitu. Kesusahan apapun yang menimpa seorang manusia di dunia tidak lama. Lama itu karena dibayang-bayangi oleh setan. Wah, ojo kuat iki abot banget cobaanmu abot. Gek sambat, gek sambat. Ono gek minta-minta sama manusia, gek ngemis-ngemis sama manusia. Nauzubillahi min dzalik. Setan itu selalu membisikkan hati kita supaya keluh kesah, supaya lemah. Tapi orang beriman tahu, sepahit-pahit hidup di dunia tidak lama. Hakikatnya cuma 2 menit. Bayangkan hidup ini terasa 2 menit, tapi besok di akhirat kaget. Masya Allah, ternyata 2 menit ini isinya full sabar, full ikhlas, full syukur. Masya Allah, gembira kita besok di hari kiamat. Sama yang dirahmati Allah. Begitu pula orang-orang yang mendapatkan nikmat. Kalau ingat hidup ini 2 menit, nggak bisa sombong. Apa yang mau disombongkan? Punya sesuatu itu cuma 2 menit, apa mau sombong bagaimana? Orang itu kalau nyewa mobil, yang disewa mobil paling mewah, bisa nggak sombong memamerkan mobil sewaannya? Nggak bisa. Nih, saya sewa mobil ini, lah sewaan. Malu. Orang rumah cuma ngontrak, pamer, dia nggak bisa. Itu cuma sementara. Barang yang disewa sehari, disewa sebulan, setahun nggak bisa dipamerkan. Apalagi hakikat dunia ini yang Allah titipkan pada kita cuma 2 menit. Apa yang mau kita pamerkan? Nggak ada. Masya Allah. Apa Ibu? Kalau kita sadar bahwa hidup kita hakikatnya cuma 2 menit, kita ini entengan untuk beramal, insya Allah. Kenapa Bapak Ibu? Entengan untuk beramal. Nggak takut capek, nggak takut lelah, karena sadar lelah capeknya hilang, pahalanya kekal. Karena ini cuma 2 menit. Kalau Allah memberikan musibah, insya Allah kuat, tidak terlalu masuk ke hati. Orang muda bilang tidak terlalu baper dengan musibah-musibah itu. Ini cuma sementara. Dan kalau diberikan nikmat tidak over, diberi musibah tidak baper, diberi nikmat tidak over, tidak sombong, tidak bangga diri, karena hanya cuma 2 menit. Ini hakikat umur kita. Jelas Bapak Ibu? Berapa lama tadi Bapak Ibu? 2 menit. 2 menit, makanya gunakan waktu dengan baik. Jangan takut capek untuk mencari ridho Allah. Jangan takut susah untuk mencari ridho Allah. Ini susahnya hanya sementara. Sama yang damatullah Allah. Lalu yang kedua, hakikat harta. Ini juga perlu tahu. Setiap orang hampir tidak bisa lepas dari urusan mencari harta. Pagi berangkat kerja, sore baru pulang. Begitu seterusnya. Tapi sangat sedikit yang merenungkan hakikat harta itu apa, berapa. Terus pokoknya cari harta terus gitu aja, tapi nggak pernah merenungkan hakikatnya. Harta kita itu yang mana, harta yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada masa Bani Abbasiyah, waktu itu Khalifah Harun al-Rasyid ya, melewati sebuah kuburan. Di kuburan itu ada seorang pemuda, dia duduk merenung. Pemuda ini sebetulnya pemuda yang baik, soleh, imannya kuat, pemahamannya mendalam. Pemuda ini diberi julukan yang kurang menyenangkan, diberi julukan bahlul atau orang gila. Karena pemuda ini tidak seperti pemuda yang lain. Yang lainnya main-main, yang lainnya sepak bola, yang lainnya jalan-jalan, nongkrong-nongkrong. Pemuda ini malah duduk di dekat kuburan. Makanya disebut bahlul. Nah, ketika khalifah lewat, bahlul itu disapa, "Hei bahlul, kapan kamu sembuh dari gilamu? Kapan kamu normal seperti yang lain?" Itu loh, yang lain tuh kegiatannya itu umum, kayak anak muda tuh kayak gitu. Kamu tiap hari cuma merenung saja, cuma duduk di samping kuburan. Kapan bisa normal kayak yang lain? Nah, bahlul tidak marah.
Bahlul lalu mencari pohon yang paling tinggi, dia manjat. Begitu sampai tempat yang paling tinggi, Bahlul menyapa khalifah, "Ya khalifah, izinkan saya menyampaikan sesuatu pada Anda." "Ya khalifah, lihatlah ini tanganku ini ya khalifah. Lihatlah tanganku ini. Tanganku ini sedang menunjuk istanamu yang pasti sirna." Betul enggak itu, Bu? Istananya khalifah pasti sirna enggak, Bu? Pasti sirna. Lalu tangannya diarahkan ke bawah. "Dan aku setiap hari merenung, memikirkan rumah yang kekal. Ya khalifah, sebetulnya siapa yang lebih mendekati gila? Orang yang menghabiskan umurnya untuk memperbagus rumah yang pasti sirna, menghabiskan umurnya untuk urusan istana yang pasti sirna, atau orang yang menghabiskan umurnya merenungkan, mempersiapkan bekal untuk rumahnya yang kekal? Siapa yang lebih mendekati gila?" Ini nasihatnya kalau direnungkan dalam nggak, Bu? Kena nggak kita, Bu? Ya. Mak jelek kata anak muda. Kita lebih suka menghias rumah yang di muka bumi atau yang di dalam perut bumi, Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu, rumah yang di muka bumi, dihitung per bulan, listriknya berapa? Pamnya berapa? Pajaknya berapa? Renovasinya berapa? Tapi rumah yang di perut bumi, berapa kita biayai, Bapak Ibu? Maka khalifah ini langsung sadar, "Bahlul, kok benar, kok benar. Selama ini kami lebih sibuk membuat nyaman rumah yang di muka bumi yang pasti sirna, tapi kami lupa membangun kenyamanan rumah yang di dalam perut bumi." Masya Allah. Khalifah nangis, Bu. "Bahlul, turun, aku mau beri kamu hadiah." "Enggak, nggak usah." Kalau bahasa kita itu, "Saya ikhlas ya khalifah." Habis diejek, "Saya ikhlas kok." "Bahlul, saya ini khalifah, izinkan saya memberi kamu hadiah, mumpung saya ini khalifah. Saya ini punya kekuasaan, saya bisa ngangkat kamu. Kamu mau jadi apa? Saya punya harta, kamu minta berapa? Saya punya tentara yang gagah-gagah, kamu minta bantuan apa? Ayo, mumpung aku ini khalifah." Bahlul dipaksa terus, "Ayo minta sesuatu," sebagai ucapan terima kasih, karena dari ucapan Bahlul tadi khalifah sadar bahwa kita ini lebih banyak sibuk dengan rumah yang di muka bumi daripada yang di perut bumi. Jamaah yang dirahmati Allah. Lalu Bahlul karena dipaksa akhirnya menjawab, "Ya khalifah, ya sudah, aku minta. Pertama, katanya engkau punya harta yang banyak, tolong dengan uangmu yang banyak perpanjang umurku." Sakit boten Bapak Ibu? Bisa tidak Bapak Ibu? Tidak bisa. Uang banyak ini cuma bisa untuk biaya berobat, hanya bisa untuk bayar dokter sama beli obat. Jadi betul Bapak Ibu. Tapi kalau Allah menghendaki tidak terselamatkan, ya tidak selamat. Jadi betul Bapak Ibu. Kadang ada orang yang nggak sempat berobat itu malah badannya sehat terus. Sedangkan sanjange kalau ini sakit, mboten kula rasake. Saat ini pun biasa. Masya Allah. Ada orang yang sakit dikit langsung ke rumah sakit, opname 3 hari 1 minggu. Jenengan sik diraoske napa? Ngeten-ngeten. Lah sami kula wingi nggih ngoten. Jenengan pirsa mboten nggih sami, akhirnya nggih sami-sami mantun. Uang tidak berpengaruh terhadap umur kita. Lalu khalifah menjawab, "Ya Bahlul, uangku banyak, tapi uangku tidak bisa memperpanjang umurmu. Ganti permintaan yang lain." "Baiklah khalifah, aku minta." Ini permintaan kedua. "Katanya engkau punya tentara yang gagah-gagah pemberani. Tolong ya khalifah, dengan tentara Anda yang gagah yang berani itu, hadang malaikat maut yang hendak mencabut nyawaku ketika aku akan dicabut nyawanya." Sakit boten Bapak Ibu? Khalifah ini merinding ini. Tentara yang gagah itu menyelamatkan diri dari malaikat maut saja nggak bisa, apalagi nyelamatin kamu. Ya. Nggak berdaya kekuatan mereka tuh menghadapi malaikat maut. Ganti-ganti pertanyaan yang lain. Nah, Bahlul ngasih pertanyaan terakhir. "Ya khalifah, katanya engkau ini
raja, engkau bisa mengangkatku jadi apa gitu. Tolong ya Khalifah, besok kalau sudah tiba di hari kiamat, kita sudah tiba di kehidupan akhirat, tolong aku diangkat jadi penduduk surga. Bisa tidak Bapak Ibu? Nangis lagi Khalifah ini. Jangankan ngangkat kamu, aku ngangkat diriku aja menjadi penduduk surga nggak bisa. Apa kata Bahlul itu Bapak Ibu? Kata Bahlul apa? Ya Khalifah, Anda ini dipanggil Khalifah, terhormat. Sedangkan saya ini dipanggil Bahlul. Ternyata kita ini sama. Ya. Jebule sami mawon. Hanya bungkusnya yang berbeda. Sama bagaimana? Sama-sama tidak bisa memperpanjang umur, sama-sama tidak bisa menolak kematian, sama-sama tidak bisa mengangkat diri menjadi penduduk surga. Jadi betul Bapak Ibu. Nah, ini hakikat harta kita sebetulnya. Hakikatnya harta, pangkat, jabatan, kekuasaan itu apa, Bu? Kalau tadi hakikat umur kita itu 2M, kepanjangannya 2 menit. Hakikat harta, jabatan, hakikatnya juga 2M, Bapak Ibu. Apa 2M? 2 meter persegi. Nggih betul Bapak Ibu? Nanti akan ada penyetaraan, semua disetarakan 2 meter persegi Bapak Ibu. Sekarang ini rumahnya beda-beda, ada yang rumahnya luas 2000 meter, ada yang luasnya 200 meter, ada yang luasnya kesempit Bu, ya, cuma ngontrak 2 juta per tahun, ya. Ada 2 juta per tahun Bu. Nah, gentengnya bocor 17. Ada yang nggak punya rumah sama sekali, cuma tidurnya di atas sobekan papan 2 meter, ya, di pinggir toko. Masya Allah, itu hanya perbedaan sebentar. Tidak lama lagi semua diseragamkan, tinggal di perumahan yang sama. Luasnya berapa meter Bu? 2 meter persegi. Sama itu. Mau pejabat, mau rakyat, mau ustadz, mau jamaah, mau orang kaya, orang miskin, sama-sama cuma 2 meter. Kompleknya sama Bu. Dan tinggal di tempat itu lebih lama daripada tinggal yang di tempat terlihat ini. Iya betul Bapak Ibu. Itu kalau kuburan itu misalkan bisa ditanya, wahai penduduk kubur, siapa yang dulu paling kaya? Saya. Wah, misalkan berapa luas rumah Anda? 2000 meter luas tanahnya, 2 hektar. Berapa hartanya? 2 triliun. Berapa lama Anda menikmati? 50 tahun. Terus tinggal di tempat seperti ini berapa lama? 1000 tahun. Masya Allah. Ternyata lebih lama seragamnya daripada tidak seragamnya. Bisa dipahami betul Bapak Ibu? Jadi hakikat harta materi ini besok kita akan seragam. Yang enggak seragam ini cuma sebentar. Mobilnya beda-beda. Ada yang punya Supra, napa melih Bu? Karisma, napa melih Bu? Tosa. Sepeda, ada yang Avanza, Xenia, Innova, mobilnya macam-macam. Ini nggak lama, sebentar lagi kendaraan kita sama. Napa Bu? Nggih, Toyota Keranda, pabrikan masjid, nggih. Toyota Keranda, Masya Allah. Sekarang bajunya macam-macam berbeda, ada yang mahal, ada yang murah, nggih. Yang murah merek apa Bu? Nah, Sarita, ya. Kalau orang bilang saringan tahu, dipakai panas, gatel, ya. Ada merek lain, awul-awul. Nah, Bu itu nggak lama itu. Yang paling lama kita pakai baju seragam. Nopo Bu? Kain kafan. Makanya kita nggak bisa sombong dengan beginian, nggak bisa. 2 menit mau sombong. Ya Allah. Dan kita juga jangan merepotkan hidup karena yang begini ini. Karena penampilan kita ya berdandan bagus ya untuk pasangan hidupnya, untuk suaminya. Tapi ya enggak usah berlebihan. Itu betul Bu. Ya. Kulit ini besok sama kok Bu. Di dunia ada yang putih, ada yang hitam. Besok di akhirat, di alam kubur sama enggak Bapak Ibu? Sama tanpa kulit semua. Tinggal tulang belulang. Yang badannya tinggi, badannya pendek sama. Jadinya apa? Tulang berserakan. Iya betul Bapak Ibu? Itu kuburan dibongkar kita udah nggak tahu. Di sing biyen awake dhuwur, awake cendek, di sing kulitnya putih, di sing irunge mancung pesek. Bisa kelihatan nggak Bu? Seragam kita. Maka ibu-ibu ya
Nah, berhias-berhias tapi tidak perlu berlebihan. Ini betul Bu. Nah, tanggal muda silahkan beli bedak-bedak bermerek ya. Tanggal tua ganti pakai gandum. Maaf bercanda ya. Kalau mau cantik, cantik yang sepanjang masa Bu. Mau ganteng Mas, ganteng yang sepanjang masa. Bukan ganteng sekarang, tapi ganteng besok setelah hari kebangkitan. Kita ini sekarang hidup, besok mati, dibangkitkan lagi. Wajahnya sudah sesuai amal. Jadi wajah yang sekarang ini sementara banget ini Bapak Ibu. Oke. Besok kalau kita sudah dibangkitkan, orang-orang itu kaget, wajahnya sesuai amal. Nun sewu, oke. Tapi ada yang wajahnya ngeri, badannya manusia, wajahnya binatang. Ada yang wajahnya itu hitam karena banyak dosa. Ada yang wajahnya itu bercahaya. Masya Allah. Nah, kita ngejar ganteng cantik itu ngejar waktu itu. Ganteng cantik di dunia ini ada expirednya, betul Bapak Ibu? Ada kadaluarsanya. Tapi ganteng cantik setelah kita dibangkitkan, Masya Allah, itu awet seperti itu terus. Bahkan masuk surga lebih hebat lagi, lebih anggun lagi. Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita ini hidup di dunia cuma berbeda sebentar, nanti akan disamakan. Ada orang kaya, orang miskin, ini hanya berlaku sebentar. Nanti kalau sudah masuk alam kubur, sama-sama nol, nggak bawa duit. Nggak, betul Bapak Ibu? Orang yang punya harta miliaran, punya emas segunung, dia mati nggak bawa emas sekecil pun, segram pun nggak dibawa. Bahkan kalau punya gigi palsu emas dicopot tuh Bapak Ibu. Karena masuk itu hak waris Pak, dibagi sama warisnya, nggak dibawain ke alam kubur. Ya. Masya Allah. Sekarang ada yang punya uang banyak, uang dikit, ini hanya sebentar, besok kita nol. Yang membedakan kita besok apa Bapak Ibu? Iman dan amal soleh, takwa kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita renungkan terus setiap hari. Umur kita hakikatnya berapa lama Bapak Ibu? 2 menit. Harta, kekayaan, jabatan hakikatnya apa Bapak Ibu? 2 meter. Rumah hakikatnya 2 meter, harta hakikatnya nanti sama. Di lubang 2 meter itu semua akan disamaratakan Bapak Ibu. Kita harus sering mengingatkan ini satu sama lain ya. Hikmahnya besar agar dalam hidup ini kita fokus di jalan yang lurus. Jangan terbawa dengan euforia dunia. Lagi senang ini, senang itu, senang ini, senang itu, akhirnya kita lupa kalau di dunia ini sebenarnya cuma singkat. Di dunia ini cuma 2 menit, rasa-rasanya kok di dunia lama, merasa umurnya panjang. Masya Allah, rugi Bapak Ibu. Bapak Ibu ya rahmatullah Allah. Terakhir, masih berapa menit Mas? 3 menit ya? 1 menit. Tanda orang yang umurnya, tanda orang yang lupa ingat akhirat itu sederhana Bapak Ibu. Oleh Imam Al-Ghazali ngasih ukuran. Orang itu kalau merasa bulan depan masih hidup, itu tanda dia sudah melupakan akhirat itu. Kita merasa masih berapa lama hidup Bapak Ibu? Wah, saya masih 50 tahun lagi. Saya masih 40 tahun lagi, masih 10 tahun lagi. Wah, kita udah lupa banget. Karena Rasulullah pernah melihat ada orang sedang jual beli, ini saya lunasi bulan depan. Rasulullah heran. Siapa yang jamin dia bisa lunasi bulan depan? Siapa yang menjamin? Kok yakin banget? Maka sama Imam Al-Ghazali ini jadikan parameter. Orang yang yakin banget bulan depan masih hidup, ini sudah melupakan kematian. Tapi kalau dalam hati kita waspada, jangan bulan depan, bahkan besok hari pun kita belum tentu hidup. Nah ini kalau orang seperti ini adalah orang yang selalu ingat akhirat. Orang yang ingat akhirat, insya Allah amal-amalnya hidup. Hatinya itu akan manis dengan manisnya iman. Ibadah terasa nikmat, dunia terasa kecil, tidak terlalu menggoda, tidak membuat kita itu terpikat. Apa yang terpikatnya oleh amal-amal akhirat. Ini apa sebabnya? Kita ingat mati. Dan ukuran ingat mati sederhana. Ya, jangan pede bulan depan masih hidup, belum tentu kita. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik pada kita selalu ingat akan hakikat umur dan hakikat harta, hakikat jabatan, hakikat kekayaan. Kita ini 2M, umur 2 menit, hakikat harta benda kekayaan hanya 2 meter persegi. Dan jangan merasa umur panjang, karena itu termasuk orang yang panjang angan. Ya. Lebih baik merasa umur pendek padahal umurnya panjang, daripada merasa umur panjang padahal udah mau mati, umurnya pendek, akhirnya mati tanpa persiapan. Nauzubillahi min dzalik. Dan terakhir, tanda hidupnya iman seseorang adalah
dia selalu mengingat kehidupan akhirat dan merasa yang paling dekat dalam dirinya adalah ajal. Jadi nggak sempat neko-neko, nggak mau capek-capek ngurusi dunia dan sebagainya, sampai urusi dunia seperlunya, tapi nggak mau capek urusan dunia karena sadar bahwa kita ini cuma 2 menit, cuma sebentar. Sedih jangan terlalu sedih, senang jangan terlalu sedih, jangan terlalu senang. Ya, dapat musibah jangan baper, dapat anugerah jangan over. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.